Saya sendiri kesel kalau ada yang tanya kayak gini. Kalau main TikTok gurih nggak Kang? Saya akan jawab di video ini. Gak nyangka modal satu sampel di awal, nge-live TikTok fokus, dan alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit bisa ngebangun ruangan live semakin sebenarnya baik. Saya pribadi awalnya nggak expect secara luas ya, atau berharap tinggi lah dengan live TikTok ini atau bikin konten di TikTok ya. Tapi pas ngelihat artis-artis itu pada live TikTok jualan berjam-jam, teman-teman, bahkan sampai ada yang 24 jam live TikTok sampai malam. Saya mikir pasti ada cuannya di sini. Saya aja nyesel banget kenapa baru bisa fokus main TikTok di tahun 2025 ini. Kenapa dari tahun-tahun lalu cuma main-main doang, nggak serius. Kenapa tahun sebelumnya ngonten tuh nggak mulai serius ya, main-main doang gitu lah. Padahal dari tahun-tahun sebelumnya saya sering banget sharing ke teman-teman jangan terlalu fokus ke satu media. Karena setiap media itu ada masa jayanya. Dan kita sebagai pengusaha itu belajar adalah hal penting yang harus dan wajib kita lakukan. Biar apa? Biar nggak ngalamin tuh yang namanya gulung tikar. Oke, terus buat para seller yang baru mau jualan online di TikTok, ini beberapa hal yang bisa teman-teman praktekkan. Yang pertama, teman-teman bisa bikin toko TikTok Shop di TikTok Seller Center. Linknya di sini. Hal pertama yang harus dilakukan pastinya bikin toko dulu ya. Cara lengkapnya nggak akan saya bahas, udah banyak di YouTube. Ketik aja di mesin pencari YouTube cara bikin toko seller TikTok. Udah gitu aja. Di situ syaratnya buat bikin toko harus punya KTP dan punya produk. Ya iyalah, kalau nggak punya produk terus mau jualan apa dong? Women. Yang kedua, setelah kita punya akun seller TikTok, kita bikin akun pribadi. Buat apa akun pribadi? Yang mana nanti akun ini buat bikin konten seputar produk kita. Gampangnya, akun ini nanti buat akun support yang bantu promoin produk di akun utama. Kenapa harus buat akun support kayak gini? Soalnya di akun utama itu biasanya kita ada batasan-batasan pembuatan konten yang nggak boleh ada di toko utama. Contoh seperti ini. Kita punya toko jual herbal. Kita jual herbal nih ya. Akun utama kontennya seputar testimoni tentang orang-orang yang sudah menggunakan herbal kita dan memberikan tips-tips seputar herbal. Di luar itu, biar nggak berantakan dan tetap kelihatan profesional, si akun utama tadi, akun toko itu ya, nggak boleh isi konten joget-jogetan. Ya, contoh indeksnya itu kita pengen bikin konten joget-jogetan karena sembuh dari penyakit. Maka konten joget-jogetan tadi itu nggak boleh diposting di akun utama. Lalu buat konten joget-jogetan tadi karena sudah sembuh dari penyakit itu, bisa kita posting di akun pribadi kita yang support tadi ya. Tapi tetap harus menautkan keranjang kuning buat promoin produk di akun utama tadi. Sampai sini ada gambaran dan paham nggak? Kalau belum paham silahkan diulang lagi buat nonton materi tadi ya. Pelan-pelan aja nontonnya, nggak usah buru-buru. Yang penting bisa dimengerti ya konsepnya. Lalu kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga ini adalah bikin konten dan upload konten rutin satu hari satu video minimal di akun toko utama. Ingat, satu hari satu video minimal di toko utama atau di akun utama ya. Dan di akun pribadi yang support tadi kita bisa pakai konsep satu hari 3 video, atau kalau teman-teman pengen lebih brutal satu hari 15 video. Konsep brutal banget biar cepet cuan itu tuh. Sebenarnya bebas ya teman-teman mau pakai konsep yang mana. Buat yang masih bingung konsepnya mungkin kayak gimana sih konsepnya, insya Allah di next video ya saya bakal bikin video lebih struktur tentang konsep-konsep yang bakal teman-teman praktekkan dan bisa dipraktekannya. Oke, lanjut tahapan yang keempat, yaitu mulai live satu hari minimal 2 jam. Nah, ini yang seru dan saya terapkan rutin live teman-teman. Yang awalnya akun anyep nonton cuma 1, 2, 3 paling banyak juga 10 mentok udah tuh. Tapi karena rutin orang-orang mulai kenal dan TikTok mulai merekomendasikan juga nih, biar lebih cepat sebenarnya pakai iklan ya. Ya sebenarnya ya iklan di live-in ya. Tapi ini nanti deh kalau udah dapet cuan dan kita punya budget marketing, kita mulai praktek iklan di TikTok ya. Mungkin itu aja dulu. Buat lanjutannya insya Allah nanti saya bahas kalau lagi rajin buat nulis materinya. Sebenarnya ini soalnya gini kadang males banget teman-teman. Cuannya nggak gede karena di YouTube itu cuannya kecil ya. Ini AdSense saya masih kecil ya. Lebih enak bikin konten jualan sebenarnya ya, nggak capek buat nulis naskah dan bisa langsung cuan. Kalau konten edukasi gini kan saya nulis dulu, saya cari referensi dulu nih, saya ambil footage pengalaman saya gitu, baru dibikin, di sharing. Itu cuannya kecil karena konten edukasi di YouTube ya kita tidak butuh edukasi, kita butuh cuan. Itu pertanyaannya. Jadi kalau lebih enakan mana ya sebenarnya bikin konten cuan, bikin konten jualan langsung cuan, itu enak banget.
Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Semoga video ini membantu dan bermanfaat. Jangan lupa bantu support saya biar makin semangat bikin kontennya dengan klik subscribe dan like. Buat yang mau dapat video premium dari saya bisa klik gabung. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.